Ketemu lagi sama Messenger di konten yang judulnya Speak Up Be Heard. Udah lama banget Messenger nggak bikin konten Speak Up Be Heard, dan kali ini kita hadir lagi buat nemenin masa di rumah aja ya kan, di rumah aja nih para Messenger. Nah mungkin kalian belum pernah lihat kami gitu kan di konten Speak Up Be Heard atau di video-video Messenger. Makanya kami harus kenalan dulu nih kayaknya. Dimulai dari mas-mas yang di sebelah sini. Hai, namaku Pugu Firmandito. Aku bagian dari keluarga besar Messenger. Di sini kita bikin konten bareng. Pokoknya kita seru-seruan di sini. Kita buat konten untuk Messenger hari ini. Ya, Valen. Ya, udah disebutin juga tuh namaku. Aku namanya Valencia Yuniarti. Ya biasa panggil Valen aja. Ya, aku juga bagian dari keluarga Messenger kayak gitu. Dan kami berdua bakal ngomongin desain hari ini. Konten yang baru juga nih di Speak Up Be Heard gitu kan. Sesi yang baru juga di Speak Up Be Heard. Kita akan ngomongin desainnya Messenger gitu. Kenapa sih harus ngomongin desainnya Messenger? Kalau menurutku itu penting banget ya. Kita tuh nggak cuma make, tapi sebenarnya kita tuh menggali lebih dalam mengenai konsep-konsep yang ada di Alkitab. Kita tuh nggak cuma make, tapi kita tuh juga sekaligus berbagi gitu. Betul. Apa sih nilai-nilai yang ada di Alkitab yang perlu kita sharingkan gitu. Mungkin kita nggak bisa ngomong langsung dengan seseorang, tapi melalui kaos atau desain dari kita bisa secara tidak langsung orang membaca gitu kan. Atau mungkin memaknai desain atau gambar yang ada di kaos itu. Ya benar banget sih. Jadi desainnya Messenger itu bukan cuma sekedar gambar teman-teman. Ada om di balik semua desainnya. Om Yohanes Messenger, yang udah tua teman-teman, kasihan banget gitu. Iya, baru kemarin ya ulang tahun ya? Iya benar, baru kemarin di tanggal 18 kemarin ulang tahun, dan dia tuh selalu mikirin tentang desainnya Messenger. Jadi kalau mukanya lebih dari umurnya gitu, itu wajar, karena tiap hari mikir desain terus kayak gitu. Oke, kita mulai aja. Dengan kaos yang pertama. Dari kaos yang pertama. Wes, desain apa nih? Apa nih? Bentar, ini kayaknya ada yang udah punya belum gitu ya. Kalau belum punya gitu kan bisa tuh, WhatsApp-nya masih sama gitu kan. Ini kita akan jelasin konsepnya supaya kalian yang beli juga bisa bercerita tentang desain itu. Jadi desain pertama ada No Longer Lost. Apa nih artinya nih No Longer Lost? Jadi kita jangan dari artinya dulu, kita dari desainnya dulu nih. Polos banget ya? Benar, kenapa simple banget gitu. Kayak asik banget gak sih, coba belakangnya? Di belakang. Kayak asik banget gak sih teman-teman, kayak maksudnya pakainya simple. Kan Messenger kan sering terkesan dengan desain-desain yang gede-gede, yang gambar. Nah, sekarang yang No Longer Lost ini cuma pakai font doang kayak gitu. Dan sekarang kita mau jelasin tentang makna dari desain No Longer Lost. Mungkin dari artinya dulu kali ya. Ini mungkin kan ini ya kayak physical distancing kan kagak nyampe tuh ke orang-orang yang kagak ngerti Inggris. Nah, kita terjemahin dulu nih. No Longer Lost. No artinya tidak. No artinya tidak. Long panjang. Makin panjang. Lost hilang. Enggak, maksudnya kayak gini. Maksudnya tidak terhilang lagi gitu. No Longer Lost itu tidak terhilang lagi. Sudah ditemukan lah. Apa siapa maksudnya? Siapa tuh yang menemukan? Ini berat nih bahasan ini. Silakan Mas Kuku. Gimana kamu jelasin dulu, nanti kita berkolaborasi. Mungkin kita mulai dari kisah Adam dan Hawa kali ya. Adam dan Hawa. Gimana? Ini kisah yang mana nih? Jatuh ke dalam dosa ya? Manusia pertama kali jatuh dalam dosa? Iya benar banget. Kalau kita perhatikan di kitab Kejadian itu, kita bakal ngerti suatu kejadian ketika Adam dan Hawa itu mulai tertarik untuk memakan buah pengetahuan baik dan buruk. Nah, setelah mereka makan itu, mereka mulai menyadari gitu mengenai
apa yang baik dan apa yang buruk. Iya benar banget, terutama tentang penilaian mengenai keberdosaan gitu, mengenai salah gitu. Aku ngerasa bersalah kan. Kalau dulu kan sebelum mereka makan kan mereka taunya mengenai kasih akan Tuhan gitu, relasi yang sangat intim dan dekat dengan Tuhan gitu. Tetapi karena mereka mengerti gitu akan kesalahan mereka dan mereka menyadari, mereka malah tersembunyi, mereka menyembunyikan diri dari Allah. Kan itu kan habis itu Allah datang kan, mencari mereka gitu. Benar-benar. Nah, dari situ kita paham gitu bahwasanya kita itu telah terhilang, kita telah jatuh dalam dosa dan Allah yang selalu Allah yang mencari kita. Kita tuh nggak pernah ada niatan untuk mencari Allah, bahkan kita malah berniat untuk menyembunyikan diri gitu. Benar. Berarti ini ya di kisah Adam dan Hawa tuh yang ketika manusia ditemukan Allah itu inisiatif Allah sendiri gitu. Dan menariknya kamu pernah baca Lukas 15 nih jadi inspirasi dari desain ini tentang perumpamaan domba yang hilang. Itu kayaknya sama aja sih, maksudnya itu menggambarkan kondisi kita saat ini di mana kita jadi domba-domba yang hilang, dan kisah yang Yesus memberikan perumpamaan di mana sebagai gembala dan ada 100 domba dan hilang satu, dan dia tetap mencari sampai ketemu gitu. Dan itulah kita gitu yang dicari Yesus, walaupun kita cuma satu yang terhilang tapi dia yang menemukan kita. Jadi apa hubungannya sama keselamatan kita nih? Nah, kita ini bagaikan domba yang terhilang itu gitu. Kita tahu sendiri domba itu hewan yang seperti apa. Dia udah rabun, bodoh, kan nggak mungkin kalau misal dia terhilang tuh nggak mungkin balik lagi gitu. Dan gimana caranya kalau misal hilangnya udah lama, jauh lagi, berhari-hari lagi, aduh, itu kan susah gitu. Apalagi dia dengan matanya yang rabun, belum lagi kecerobohan dia mungkin kan. Nggak mungkin memiliki keinginan untuk sampai memikirkan, oh iya aku balik ke gembalaku gitu. Pasti tetap gembalanya sendiri yang apa ya, mencarinya gitu. Benar banget. Dan ya itu kondisi kita saat ini gitu, kita yang terhilang dan kita yang ditemukan, dan keselamatan kita itu murni karena Allah yang mencari kita. Allah yang bekerja. Sehingga kita juga akhirnya bisa punya kasih lagi sama Allah, bisa berelasi lagi sama Allah ya, karena kita telah ditemukan sama gembala kita. Jadi kayak hubungan kita dengan Allah itu diperbarui oleh gembala kita ya, ini Kristus. Jadi semua inisiatif keselamatan kita itu berasal dari Allah, dan kita bukan lagi orang yang terhilang. Sabi banget sih. Gimana? Desain yang pertama ini Desain yang pertama ini udah kita jelasin, dan mungkin teman-teman bisa bercerita lewat desain ini. Mungkin yang punya desainnya, yang punya bajunya, yang punya kaosnya gitu, mereka bisa pakai dan bisa bercerita juga kayak kita di Instagram ya, mungkin bisa tag Messenger juga, atau mungkin mau kesaksian mengenai keterhilangan kalian. Betul bisa. Atau mungkin ini Shocking Wednesday. Itu banget. Kalau kalian mungkin tertarik sama desain Messenger yang satu ini, terus kalian punya kaosnya atau kaos Messenger apapun, kalian bisa foto di feed kalian dan tag Messenger, karena di setiap hari Rabu kita punya program yang namanya Shocking Wednesday. Nah, udah ada 2 pemenang ya waktu kemarin ya, dan kalian bisa pakai baju di Messenger dan tag ke Instagram The Messenger kayak gitu. Oke, desain pertama jadi inspirasinya dari Lukas 15 tentang keberdosaan manusia lalu ditemukan, lalu kita jadi orang-orang yang tidak terhilang lagi karena Kristus telah menemukan kita, Allah telah menemukan kita. Dan mungkin cukup untuk desain pertama, kita lanjut ke desain yang kedua. Ini dibalikin aja, dilempar lagi ke desain yang kedua mana nih? Oke, jadi desain yang kedua, kalau tadi warnanya hitam, Messenger identik dengan baju hitam putih terus sih kelas Messenger. Tenang, tahun ini kita udah sedikit berubah. Ada yang warnanya oranye ngejreng. Nah, apa nih desainnya? Kita bahas satu-satu dulu. Dari desainnya dulu ya, dari tampilannya dulu. Ini cukup simple sih. Discipleship culture. Bentar, ada yang beda. Apa nih? Ininya dong. Oh iya, tagnya cuy. Tagnya udah beda sekarang. Tulisannya Gospel Center. Kenapa nih Gospel Center nih? Aku jelasin mungkin ya, kenapa tulisannya Gospel Center. Karena baju kaos ini
keluar di tahun 2020, di mana tema besar Messenger tahun 2020 adalah Gospel Center. Kayak gitu. Jadi Gospel Center ini ada hubungannya dengan discipleship culture nih ya? Pastinya dong, desain Messenger tahun ini nih pasti ada hubungannya sama Gospel Center. Coba dari tampilannya dulu. Coba kita bedah dulu. Ada 4 orang lagi nongkrong. 4 orang lagi nongkrong. Ini kayaknya 3 cewek, 3 cowok, 3 cowok, 1 cewek nih. Yang ini cewek guys, yang ini cewek. Dan ada tulisannya discipleship culture, di bawahnya The Messenger. Nah itu desainnya udah oke banget sih, simple. Di depan doang, di belakangnya kosong ya. Coba lihat belakangnya. Belakangnya nggak ada apa-apa. Ini simple banget. Dan sekarang mungkin kita beralih ke pesan apa sih yang mau disampaikan sama desain yang satu ini. Silahkan. Oke, karena discipleship culture. Disciple kan tentang pemuritan. Bener. Culture itu budaya. Betul. Seperti yang Kristus bilang di Amanat Agung gitu. Pergilah, baptislah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Iya, benar banget. Nah, di sini kita mau menekankan gitu bahwasanya kita dapat membahas, berbincang-bincang, belajar mengenai Kristus tuh nggak cuma melulu di gereja gitu. Kita nggak terbatas di satu tempat gereja, atau bahkan kita bisa ngomongin tentang Injil, kita bisa ngomongin tentang Kristus itu bisa dimanapun gitu. Betul banget. Nah itu yang pengen kita tekanin di desain ini gitu. Kita bisa sambil nongkrong, sambil ngopi, senja banget ya. Senja banget. Nongkrong sambil senja, nongkrong saat senja gitu kan, ngopi-ngopi. Iya. Sambil baca Alkitab mungkin lebih oke nggak sih nongkrongnya? Kenapa nggak sambil gitu ngomongin kan? Tentang Kristus loh, malah lebih ada maknanya gitu kan? Iya, ada maknanya, bener banget. Dan ya itu bener, discipleship culture lewat desain ini ada 4 orang yang duduk bawa Alkitab sambil ada yang ngopi. Ini asap dari kopi ya teman-teman, bukan asap dari yang lain-lain. Ini menggambarkan bahwa sambil nongkrong aja kita bisa ngomongin tentang Injil, sambil nongkrong aja kita bisa ngomongin tentang hal-hal yang rohani gitu. Karena selama ini kan kita selalu memikirkan rohani dan sekuler adalah 2 hal yang terpisah gitu ya teman-teman. Padahal ngomongin tentang Injil juga sebenarnya bisa dalam keseharian kita gitu. Harus datang dulu ke gereja, terus kita berkumpul, nyanyi-nyanyi dulu atau gimana, tapi Injil tuh harusnya jadi semangat kehidupan kita gitu. Dan selain ini discipleship culture, karena ini nggak sih kehidupan kita sebagai orang Kristen yang harus berkomunitas nggak sih, nggak bisa individu gitu kan? Ya, kita juga harus sebagai orang Kristen yang yang baik, yang tidak terhilang gitu. Tentunya kita yang sudah ditemukan. Tentunya kita perlu satu sama lain untuk saling mengingatkan, terutama dengan kelompok yang mungkin lebih kecil ya, sehingga lebih kecil dari gereja maksudnya. Jadi memiliki teguran-teguran yang mungkin lebih mendalam dan lebih mengena begitu. Mungkin kita bisa nggak bisa cerita di kelompok yang besar, tapi dengan di kelompok yang kecil kita dapat menceritakan segala permasalahan kita yang tentunya diarahkan pada Kristus sendiri. Soalnya ada kepercayaan yang dibangun, ada saling memedulikan, dan fokusnya manusia kan juga nggak bisa mikirin sama banyak orang gitu ya. Kalau misalkan kelompoknya lebih kecil akan lebih fokus dan akan lebih menjangkau seluruhnya kayak gitu. Ngomongin tentang murid nih, sebagai murid kita ngapain sih gitu? Sebagai murid kita belajar. Iya, makanya belajar apa gitu? Belajar tentang apa? Jadi kalau kisah tentang pemuritan di zaman dulu, guru-guru saat itu yang dicari sama muridnya. Oh gitu. Jadi kayak kita cari tempat les-lesan gitulah. Kita yang cari guru lesnya, kita yang pergi ke sekolah gitu buat belajar. Tapi kalau Yesus yang waktu itu datang mencontohkan bahwa dia yang sebagai guru gitu kan, sebagai guru dia yang pergi mencari murid-muridnya. Oh iya, malah kebalikannya. Iya. Ya tadi hubungannya sama desain pertama tadi, kita ditemukan dan semangat itu tuh masih ada. Maksudnya Yesus Allah itu konsisten. Dia telah menemukan kita dan dia juga memuridkan orang umat-umatnya kayak gitu. Dan semangat itu yang harus kita punyai juga kayak gitu. Makanya dengan desain ini kita
sekiranya memiliki semangat belajar yang sama, belajar untuk mengenal Kristus. Kita nggak ngelihat lagi ngomongin tentang Kristus tuh misal lagi nongkrong nih, kita kan pasti kan nggak memiliki level pengetahuan yang sama gitu. Kita kan bisa sharing bareng gitu. Mungkin kalian daripada nongkrong gitu malah main HP sendiri gitu kan. Mendingan kita sama-sama ngobrolin mengenai mungkin dengan teman-teman yang berbeda iman, kita juga bisa saling sharing gitu loh. Bener banget. Nggak melulu kita harus dengan iman yang sama, mungkin si Kristen sama dengan Kristen. Bener banget. Itu mungkin praktek setelah hidup dalam pemuritan ya. Jadi pemuritan memang memang diperlukan dalam kehidupan kekristenan kita gitu, dan itu harusnya jadi semangat. Kalau teman-teman tahu mungkin di gereja teman-teman ada komsel, ada connect group, ada apalah itu yang disebutnya, ada ya macam-macam kan disebutnya, masing-masing gereja punya sebutannya sendiri, dan itu tuh sebuah sistem yang membantu terjadinya pemuritan gitu loh. Yang harus kita bawa dan yang Messenger mau sampaikan adalah semangat pemuritan itu harus ada dalam diri kita dan bisa kita bawa kemanapun, nggak hanya terbatas di gereja doang gitu. Dan dalam pemuritan nggak ada yang nggak ada yang lebih senior, tahu gitu, lebih senior dan sebagainya, tapi kita semua belajar untuk menemukan menemukan apa yang Yesus sudah sampaikan kayak gitu, belajar menaati apa yang Yesus sudah sampaikan kayak gitu. Nah, dari pemuritan tadi kita udah belajar sama-sama, dan ada satu hal yang nggak boleh dilupain dari pemuritan itu. Setelah kita tergabung dalam komunitas gitu kan, tergabung dalam pemuritan, sama-sama belajar, kita harus menghidupkan Injil yang telah kita pelajari gitu, menghidupkan Injil yang telah kita pelajari bersama-sama gitu di komunitas pemuritan kita kayak gitu teman-teman. Nah, dari proses pemuritan tadi, proses kita berkumpul sama saudara-saudara seiman kita gitu, bersekutu ya, kita belajar tadi. Kita tuh punya teman-teman yang menolong kita buat semakin ngerti kebenaran tentang Kristus. Dan kalau misalkan ngomongin mencari pengetahuan tentang kebenaran Kristus gitu, mungkin kita bisa tuh baca buku gitu kan, kita bisa cari di internet, benar, kita bisa banyak kan channel-channel YouTube juga yang ngebahas tentang Kristus gitu, bapak-bapak gereja, bapak-bapak kekristenan yang ngomongin Kristus tuh, ngomongin Injil tuh dengan begitu kompleksnya dan detail. Tapi dengan adanya pemuritan ini, dengan adanya komunitas, kita tuh nggak cuma ditolong untuk mengerti kebenarannya, tapi kita juga ditopang gitu, teman-teman kita bisa saling mensupport kita, teman-teman kita saling menopang kita untuk mengaplikasikan apa yang kita dapat tadi, apa yang kita dapat tentang kebenaran Kristus tadi, untuk bisa dilakukan di dalam kehidupan kita. Jadi ada Injil yang hidup di dalam kehidupan kita. Jadi kita menghidupi Injil gitu di setiap kegiatan yang kita lakukan. Dan pentingnya teman-teman yang ada di pemuritan, teman-teman yang ada di komunitas itu ya bukan cuma kita mengerti terus ditinggal gitu. Tapi kalau kita salah, kita ditegur. Kalau kita perbuatan kita masih nggak bener gitu kan susah banget ya berubah ya. Tetap tegurannya harus dengan kasih. Bener, perubahan itu kan juga susah banget ya, makanya butuh proses. Makanya ketika tahu tentang kebenarannya, tahu tentang mana yang benar, dan teman-teman kita tuh yang saling menopang kita, saling mensupport kita, sampai akhirnya kebenaran itu jadi habit gitu, jadi kehidupan kita, dan jadi culture kita ya. Jadi culture kita bener. Dan itu jadi tujuan akhirnya itu semakin serupa seperti Kristus kayak gitu. Dan itu tolong banget sih kalau kita punya komunitas, kelompok, sebutannya pokoknya kumpulan untuk teman-teman bisa melakukan saling dimuridkan kayak gitu. Ya, jadi esensi dari pemuritan ya nggak cuma sebuah kewajiban yang harus diikuti gitu, nggak cuma sekedar berkumpul antara orang Kristen gitu, berkumpul, tapi itu semangat
semangat untuk memuridkan ya kita harus mencontoh Kristus yang juga memuridkan umat-umatnya waktu itu. Jadi nggak pernah terbatas tempat, nggak pernah terbatas waktu, justru sekarang aja kita pemuridan pakai apa sih? Pakai Zoom kan, pakai Google Meet kan, kayak gitu. Jadi apalagi tambahan dari desain ini? Mau ada yang mau diceritain lagi atau gimana? Cukup kali ya, mungkin kalau semisal ada teman-teman yang punya pengalaman di komselnya ataupun mungkin pernah pemuridan, mantap dalam bentuk apapun, dimanapun kalian bisa sharing apapun. Untuk warna kaos nggak cuma orange kok, kita ada warna putih. Nah, cuma ada 2 sih, cuma ada orange sama putih. Setidaknya kan nggak hitam putih ya, udah kita udah agak berbeda gitu kan ya. Oke, mungkin video pertama ini video tentang bincang-bincang desain yang pertama ini di konten yang judulnya Speak Up Be Heard. Kita kembali menghidupkan konten ini Speak Up Be Heard. Ya semoga ini jadi awal yang baik buat kita bisa bikin konten terus, bisa konsisten, doakan teman-teman kita konsisten. Gitu ya, di kontrak terus kita ya. Di kontrak terus, muncul terus, terkenal kan lumayan gitu ya. Ya mungkin segitu aja cukup video pertama. Kita akan bahas desain-desain lain di video-video yang berikutnya. Jadi teman-teman tetap stay tune, tetap subscribe jangan lupa biar nggak ketinggalan. Terus kayaknya di YouTube tuh ada lonceng-lonceng gitu. Ting-ting gitu. Nah, kalian juga pencet itu dari itu subscribe tuh karena kalian tertarik bukan karena gratis gitu. Ya, benar. Karena konten kita bagus gitu kayak gitu. Oke. Semoga semuanya bisa jadi manfaat dan semoga teman-teman juga bisa bisa mengerti tentang desain yang dipikirin sama om yang di Messenger tadi supaya pesannya benar-benar tersampaikan, gak cuma buat gaya-gaya ke gereja doang teman-teman. Mungkin segitu dulu. Aku Valen dan Kuku pamit undur diri dari konten Speak Up Be Heard ini. Jadi dadah Messenger, kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. Ciao.